Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Siapa bilang pemerintah tidak memberi perhatian khusus terhadap kepulangannya Habib Rizik Syihab alias HRS ke tanah air seperti yang diutarakan oleh Menteri Mahfud MD? Justru saya melihat sebaliknya. Rejim Jokowi ini lagi panik-paniknya melihat atau mendengar Habib Rizik Syihab mau pulang ke Indonesia atau mau mudik ke Indonesia. Lah kalau nggak memberi perhatian khusus dan nggak panik ngapain? Pemerintah melalui Menteri Mahfud MD dan sejumlah tokoh lainnya termasuk mungkin para buzzer-buzzer bayaran membangun opini atau membangun narasi yang intinya untuk memojokkan HRS. Nah, kita bisa simak toh soal narasi yang dibangun oleh Mahfud MD sekaitan dengan tuduhan penggalangan dana secara ilegal di Arab Saudi. Terus, kasus pelanggaran keimigrasian yaitu mengenai overstay. Yang hal ini juga dibangun narasinya oleh Dubes RI untuk Arab Saudi. Di lain kesempatan Mahfud juga menyinggung soal HRS ini bukan orang suci seperti halnya Ayatollah Khomeini di Iran dan tidak memiliki pengikut banyak jadi nggak perlu dikhawatirkan. Catat, nggak perlu khawatir. Lah, tapi kenapa kok repot-repot Mahfud memberi ancaman ya? Dia mengancam kalau ada pengikut HRS yang membuat kerusakan akan saya sikat. Mantap kali nih bahasanya. Nah, kalau dia nggak panik, kalau dia nggak memberi perhatian khusus terhadap kepulangan HRS, ngapain dia repot-repot membangun narasi dan membangun opini yang untuk memojokkan HRS? Ya, apa iya? Nah, kalau menurut sumber bisik-bisik tetangga ini menyebutkan rejim Jokowi ini panik karena ada sesuatu hal yang memang bakal terjadi di depan yang bisa mengganggu kekuasaan Jokowi. Salah satunya gini, entah siapa ya, kok ya kepulangan HRS kok berbarengan dengan aksi mogok nasional yang pada tanggal 10 November. Entah secara kebetulan atau secara disengaja, atau ada konspirasi yang membuat ini berbarengan. Nggak tahulah. Tapi yang saya dengar, ada kekuatan dari asing yang cawe-cawe. Terutama kekuatan asing ini sedang memainkan peranan Islam di tanah air untuk menggempur rejim Jokowi sampai tumbang dan Jokowi masuk kotak. Karena dianggap rejim Jokowi ini terlalu mesra hubungannya dengan Cina. Nah, kemudian kekuatan yang dari dalam negeri juga tidak kalah hebatnya. Ini juga ikut dompleng atau menjadi penumpang gelap dalam dua momen tadi di tanggal 10 November nanti. Kekuatan lokal inilah yang juga menjadi penumpang karena merasa tersakiti oleh rejim Jokowi atau merasa terusik secara politik dan finansial.
Ya nggak tahu bagaimana bisa mereka merasa terusik oleh rejim Jokowi sehingga mereka menjadi penumpang gelap dan ikut membuat suasananya nanti menjadi chaos. Entah di tanggal 10 November atau 10 November ini aja hanya sebagai pijakan untuk ke depan sampai rejim ini tumbang. Walau alam bisawab. Nah, aksi mogok nasional ini kan sudah jelas bahwa mereka melakukan aksi mogok nasional karena mau menolak, bukan mau menolak, sudah menolak Undang-Undang Omnibus Law. Target mereka, Undang-Undang Cipta Kerja tadi harus dibatalkan. Nah, kaitannya dengan kepulangan HRS, yaitu tadi, bisa menjadi suplemen aksi mogok nasional tadi. Sehingga bukan tidak mungkin aksi buruh nanti yang berbarengan dengan mahasiswa dan mungkin anak-anak STM atau anak-anak SMA memiliki semangat baru, merasa terpompa. Bagaimana nggak panik rejim Jokowi menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang saya utarakan tadi. Bahasanya diutarakan. Yang saya omongkan tadi maksudnya loh. Wah, nanti. Ya. Nah, itu yang menjadi sumber ketakutan rejim Jokowi terhadap kepulangan HRS. Makanya sebisa mungkin dia mengganjal atau paling tidak melemahkan penyambutan pengikut HRS di seantero Nusantara ini. Dengan cara apapun. Yang penting mereka lemah, bahkan dengan cara-cara yang nangdubla mindalik, dengan cara-cara kasar, itu membuat pembatalan tiket lah, membuat seolah-olah Habib ini gagal pulang lah. Ada aja ya. Kalau orang lagi parno atau panik itu memang otaknya tidak terkontrol, alias labil. Mungkin itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.